Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Baik, senang sekali Mbak E bisa kembali hadir buat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai. Di malam hari ini kita mengundang dua orang ya, yang mewakili dari Kepala Kantor Satpol PP Kota Dumai ya. Kita perkenalkan dulu, di malam hari ini ada Bapak Ahmad Sapawi SH. Beliau merupakan Pol PP ahli muda. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Senang sekali bisa hadir kembali di malam hari ini ya. Bersama kita ngobrol-ngobrol nanti Pak ya. Siap. Terkait pekerjaan Pol PP, tugas dan fungsinya ya di masyarakat. Tentu terjadi hal-hal yang tidak sinkron nih. Ada yang nyalahin, ada yang begini, ada yang begono ya. Kita jelaskan malam hari ini ya. Baik. Berikutnya ada Armen SH MSI. Beliau juga di Satpol PP sebagai ahli muda. Bener Pak, selamat malam juga Bang Baim. Ya. Terima kasih Bang Baim. Bisa berkenalan langsung, bisa ketemu langsung dengan kedua sosok ini ya. Karena bagaimanapun ya kita juga tahu nih bahwasannya seorang Baim juga mantan Satpol PP dulunya. Amin. Ya tapi mungkin tidak berjodoh ya, ada rezekinya nggak sampai ke sana yang akhirnya ya tidak melanjutkan ya. Saat itu saya cuma setakat TKS, tenaga kerja sukarela ya. Dia akhirnya memutuskan untuk bekerja di tempat lain yang akhirnya ya seperti ini. Tapi tidak masalah, Baim tetap mensupport Satpol PP ya, dan tahu tugas dan fungsinya, intinya menegakkan peraturan-peraturan daerah ya. Jadi nanti maka kita klarifikasi hal-hal yang tidak baik di masyarakat, kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Oke. Bapak Ahmad Sapawi, panggilannya apa nih Pak? Bisa panggil saya Bang Awi saja. Bang Awi. Ya, Awi. Bang Awi. Bang Awi Malaysia. Iya. Kalau Armen aja ya. ya. Armen siap. Oke. Ini SH di mana ngambil dulu SH-nya nih? Saya ngambil saya di Universitas Islam Riau Pekanbaru. Oh, UIR ya. UIR, Oke. Armen sendiri? Kalau saya Bang Baim kedepatan sama dengan nama saya. Armen, anak Riau Medan. Oh, anak Riau Medan. Berarti tamatan dari Medan. Oke. Di mana tuh USU? UISU Bang. UISU, Universitas Bang. Islam Sumatera Utara ya. Iya. Oke, kedua sosok ini kita juga sampaikan udah berapa lama nih bekerja di Satpol PP Kota Dumai? Bang Sapawi lu. Wah, ini dari awal dulu ya. Dari awal mulainya. Awal saya masuk Satpol PP itu pada tahun 2000. 2000. Pada tahun 2000, pada 2009. 2009. Ada penerimaan CPNS, terus saya masuk. Alhamdulillah SK CPNS itu saya terima sekitar tahun 2010 lah. 2010 ya. Ada jeda 1 tahun ya? Ada 1 tahun. Menjelang itu jalan waktu lebih kurang 3 tahun lebih. Saya di sana di Satpol PP. Kemudian saya setelah itu dimutasi ke Sekretaris Lurah Dumai Kota. Kemudian setelah itu saya mengikuti Diklat P4. Kemudian saya dimutasi lagi ke Lurah Bagan Keladi. Woi, sampai Bagan Keladi juga ya? Ya, Lurah Bagan Keladi lebih kurang ya 3 tahunan lebih. Bisa dekat ya Pak? Ya, 3 tahunan lebih. Kemudian setelah itu saya dimutasi kembali lagi dalam rangka penyegaran itu ke BPBD Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, sebagai jabatan saya dulu sekretaris. Nah, setelah itu saya sempat juga berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kasubag Perencanaan, dan terakhir ternyata saya harus balik lagi ke Satpol PP untuk membangun Satpol PP. Back to basic. Artinya dalam rangka untuk ya memajukan dan mengimplementasikan ilmu yang kita miliki untuk kemajuan Satpol PP itu sendiri. Oke, demikian penjelasan yang sangat padat ya. Jadi 2009 intinya ya. 2009 hingga saat ini. Oke, Armen? Sama Bang Baim. Enggak lebih kurang sama dengan Bang Awi, tamatan ibaratnya masuknya tahun 2009. Pengangkatan 2010 juga. Yang dulunya alhamdulillah dari Satpol diberi kesempatan untuk pindah lagi mutasi. Saya kebetulan dapat mutasi pertama di Kelurahan Bintan Bang Baim. Setelah di Kelurahan Bintan dikasih kesempatan lagi pindah ke UPT Parkir. Menjadi Kasubag parkiran ya. Iya, perparkiran. Oke. Setelah itu alhamdulillah back to basic lagi. Balik ke Satpol PP. Intinya dengan banyak pengalaman tadi mudah-mudahan juga bisa makin memberi kontribusi positif buat Satpol PP nih ya. Amin. Untuk kedepannya pastinya seperti itu. Oke. Jadi kita ngomongin seputar tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri ya, bahwasannya dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2014 ya. Bahwasannya adalah menegakkan perda. Perda berarti peraturan daerah, dan juga perkada, peraturan kepala daerah ya.
Terus gini, kita dalam penyelenggaraan ini ketertiban umum juga dan ketentraman tentunya. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mungkin Bang Awi dulu penjelasannya nih seperti apa. Baik, terima kasih Bang Baim ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya pada malam hari ini untuk mengisi juga nih. acara di podcast Dumai Radio POV ya. Kemudian kami juga berdua mewakili Kakak Satpol PP Kota Dumai dan malam ini Bapak Yuda Pratama Putra SSTP. Beliau menyampaikan salam dan ucapan terima kasih karena telah diundang untuk mengisi acara ini gitu. Baik, terkait masalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu tepatnya di pasal 255. Itu kalau Undang-Undang 23 tahun 2014 itu masalah otonomi daerah ya. Otonomi daerah. Itu mengenai tupoksi Satpol PP, maksudnya itu adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu memiliki kewenangan ya untuk melakukan tindakan penertiban non justisial terhadap warga masyarakat, kemudian aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada, kemudian menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum itu sendiri dan ketentraman masyarakat, kemudian juga melakukan tindakan penyelidikan, penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda atau perkada itu sendiri, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada itu. Itu dia. Itu ya sebenarnya. Ada yang mau ditambahkan Pak Armen? Sedikit penambahan juga Bang Baim. Jadi penegakan perda di sini tentu kita mengacu kepada regulasi yang ada. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentu Satpol PP sendiri memahami itu Perda 12 tahun 2002. Jadi itulah yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan tindakan di lapangan. Tentunya di sini pimpinan juga menyampaikan sebelum melakukan tindakan ya kita harus humanis kepada masyarakat. Bagaimana bisa memanusiakan manusia. Alhamdulillah itulah pimpinan selalu menekankan seperti itu Bang Baim. Intinya persuasif dulu, persuasif dulu, ada beberapa tahapan ya. Kalaupun diambil jalan tegas tentu ini juga harus dipersiapkan sebaik mungkin ya, jangan sampai terjadi bentrok di masyarakat ya. Terus terkait tupoksi tadi ya, yang saat ini ya, yang ingin kita ketahui lah, sebenarnya berapa banyak sih sebenarnya aturan perda yang ada di Kota Dumai ini? Yang tupoksinya ini berkaitan dengan apa nih? Dengan Satpol PP. Oh gitu ya. Jadi terkait masalah peraturan regulasi yang ada, berdasarkan informasi dari Kabak Hukum yang kami terima itu ada sekitar lebih kurang 320 perda. Namun dalam hal ini setiap OPD punya perda sendiri-sendiri Pak Bang Aim. Jadi kami memang selalu juga berkoordinasi. Contohnya macam Perda nomor 2 tahun 2021 itu terkait masalah reklame. Jadi OPD terkaitnya tuh ada beberapa OPD seperti DPPTSP, ada juga Bapenda situ, ada juga PUPR terkait di situ. Jadi memang kita di Satpol PP ini selalu kolaborasi dengan bersinergi juga. Bersinergi. Kalau dapat kami sampaikan juga ya, yang disampaikan Bu Armen itu lebih kurang tadi 320 ya. 320. Jadi tugas Satpol PP ini itulah dia sebagai penegak perda. Jadi lebih kurang 320 perda itu kita berusaha untuk menegakkan perda itu karena dalam perda-perda yang udah ada dibuat diterbitkan oleh pemerintah Kota Dumai, di situ nanti kan ada masalah setiap pelanggar perda itu nanti kan ada tindakan, tindakan sanksi, di situlah nanti kewenangan Satpol PP itu sendiri nanti seperti itu ya Bung Armen. Jadi poinnya 320 perda tadi ya memang harus ditegakkan dan ini tugas Satpol PP ya. Berarti tidak ada yang dipilah-pilah ya. Berarti keseluruhannya secara poinnya besarnya keseluruhannya ya. Secara keseluruhannya. Banyak sekali memang ya aturannya. Luar biasa. Dan ini harus benar-benar ditegakkan juga karena ini memang tugas dan fungsinya Satpol PP ya. Terus ya kita lanjut lagi ya, aturan tadi udah. Masalah ketertiban umum nih ya. Masalah ketertiban umum ini kita mau ngebahas tentang pasar tradisional ya. Mulai nih ya. Karena yang lagi rame di masyarakat ini nih. Banyak pedagang yang saat ini kita bisa ngelihat sendiri ya masih menggunakan bahu jalan untuk berjualan ya. Terus kalau sudah seperti itu, udah gunain bahu jalan berarti nanti ada indikasi lagi parkir juga ya. Parkirnya juga dipakai jaga jalan juga nih. Jadi langkah persuasif yang sudah dilakukan Satpol PP sejauh ini nih apa nih?
ke Armen dulu deh. Iya. Ya, terima kasih juga kali ya. Terima kasih Bang Baim. Iya. Tentu kita berbicara masalah penertiban tidak lepas dari regulasi atau daras hukum. Jadi mohon maaf nih saya bacakan ya. Jadi di Perda nomor 12 tahun 2002 itu tentang penyelenggaraan ketertiban umum itu ada diatur di pasal 19 dengan bunyi dilarang menempatkan benda, barang dalam bentuk apapun di tepi atau pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, baik untuk tujuan berdagang atau usaha maupun untuk berdagang usaha, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Jadi jelas Bang Baim di sini kan, jadi tidak boleh kita membuka usaha atau lapak di daerah pinggir jalan. Oke, nah, itu udah jelas aturannya. Ya. Sekarang kita penegakannya gimana nih ya? Yang paling penting penegakan ini ya. Oke. Alhamdulillah pada saat ini kami Satpol PP rutin melaksanakan patroli rutin. Hampir 3 kali itu Bang Maim, pagi, siang, malam. Nah, ketika pagi itu mulai dari jam 6 sampai lebih kurang jam 9. Nah, kami memang turun ke pasar menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang di pasar dengan mengambil dari hati ke hatinya lah. Bu, Bapak di sini dilarang berjualan. Nah, nanti seandainya Bapak Ibu berjualan di sini, takutnya nanti mengacaukan lalu lintas. Mengganggu lalu lintas. Mengganggu lalu lintas. Alhamdulillah dengan pendekatan seperti itu, memang ada juga yang ngeyel sih, Bang. Pasti dong. Ya, di lapangan tapi itu beda-beda ya. Alhamdulillah mereka mengerti. Nah, tapi yang lucunya lagi, ketika kita udah melakukan patroli setelah mereka itu tertib, mereka membuka lapak lagi. Setelah pergi lagi ya. Jadi memang untuk menumbuhkan kesadaran ini memang perlu waktu yang cukup, perlu pendekatannya juga lebih jauh lagi nih ya. Intinya bagaimana mereka benar-benar sadar nih, bukan karena ada paksaan atau karena mungkin ada Satpol PP nih, udah kabur dulu terus nanti pergi datang lagi kan sama aja kucing-kucingan kayak gitu kan. Kita pengennya betul-betul masyarakat ini sadar, ini loh tempat yang berjualan di sini. Nah, dan ini adalah jalan ini juga fasilitas umum nih, bukan pedagang aja bisa menggunakan, tapi orang lewat macam-macam kan. Jadi alangkah baiknya ini kesadaran tumbuh sendiri di masyarakat atau pedagang yang kita maksudkan ya, sehingga tidak ada namanya kucing-kucingan ya. Kucing itu tadi 3 kali pun patroli, 5 kali, 6 kali pun kalau sifatnya kayak gitu ya percuma kan Bang ya. Nanti ini bagaimana kita menumbuhkan tadi rasa tadi ya. Berikutnya ada tambahan? Ya, dapat saya tambahkan juga. Tadi Mas Baim ada mengatakan langkah-langkah persuasif ya. Jadi langkah-langkah persuasif yang telah dilakukan Kakan Satpol PP Kota Dumai itu dalam mengatasi permasalahan banyaknya pedagang yang memakai bahu jalan untuk berjualan dan bahkan ada dijadikan sebagai lahan parkir ya. Itu langkah-langkah persuasifnya bahwa Satpol PP Kota Dumai, dalam hal ini Bapak Yuda Pratama Putra SSDP telah memerintahkan personil Satpol PP Kota Dumai untuk melaksanakan patroli sebagaimana disampaikan oleh Pak Armen itu, patroli pagi, siang, sore juga, bahkan malam ada juga kita dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat ya. Tentunya itu. Kemudian juga memberikan himbauan kepada pedagang pasar secara humanis agar tidak menggelar barang dagangannya itu tidak pada peruntukannya. Artinya dalam hal ini tidak menggelar barang dagangannya pada bahu jalan ya. Yang terpenting sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Armen, saya setuju juga. Dari semua itu adalah bagaimana kita memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, dalam hal ini pedagang pasar yang ada di Kota Dumai ini, memberikan pemahaman untuk lebih meningkatkan kesadaran, kemudian memperhatikan ketertiban, tentunya keindahan dan kebersihan Kota Dumai, sehingga program apa yang dicita-citakan dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Dumai itu bisa terwujud dengan baik. Mungkin dengan ada Satpol PP itu jadi support juga nih, support mendukung kan gitu. Ya intinya kita ngelihat saat ini bahwasannya kepemimpinan di Satpol PP ini kan berubah-ubah juga ya. Lain pimpinan, lain beda-beda karakter, beda-bedanya juga ya. Seperti zamannya dulu Pak Tubun memang tegas-tegas, tapi ternyata kan ada implikasi yang bisa memicu konflik ya. Dan ini saat ini kalau saya ngelihat Pak Yuda ini lebih humanis, lebih persuasif, tapi juga yang mungkin tadi lebih mengarah ke pendekatan masyarakat. Dan ini membutuhkan proses ya. Jadi tinggal teman-teman di lapangan nih bagaimana bukan hanya persuasif terus, tapi ketegasan juga ada di sela waktu. Jadi menciptakan bagaimana Satpol PP ini bukan ditakuti seharusnya, ya. Bagaimana dekat dengan masyarakat jadi mereka itu berpikir lebih disegani, lebih kayak gitu ya. Jadi kalau udah ada timbul rasa segan, mereka dengan sadar nih kayaknya. Tapi kalau kita menciptakan momen ketakutan di mereka, Satpol PP barang dagangan kita mau diambil lah, kayak kabur, kita pergi hilang, dia gelar lagi dagangan, kan sama aja ya. Seperti saya katakan tadi kucing-kucingan. Oke, sudah dilakukan itu tadi.
Terus ya masalah pasar tradisional. Intinya kita ngomongin ini ada beberapa hal nih. Di Dok, pasar bundaran, terus di sini karena ini mungkin jalannya lagi perbaikan Itu yang sering kita jumpain di pagi hari ya. Mudah-mudahan Satpol PP bisa lagi intensif lagi ya. Patrolinya 3 kali, sekarang bisa ditingkatkan jadi 6 kali. Bisa nggak kira-kira, Men? Tapi berdasarkan yang 3 kali ini alhamdulillah udah maksimal. Udah maksimal ya. Tinggal lagi ke masyarakat waktu tinggal kesadaran dari saudara-saudara kita yang ada sebagai pedagang tadi. Intinya kita bukan ngelarang mereka berjualan, mereka mencari nafkah ya. Seperti saya juga waktu dulu pernah di Satpol PP orang tua kan saya juga pedagang gitu kan. Tapi ya saya kalau mau ke orang tua ya sudah, saya juga memberitahu saya tuh kerja saya ini loh ya. Jadi intinya orang tua juga sama teman-teman ngasih tahu juga anakku kerjanya itu, tapi ya kita sadarnya kita salah nih. Ya itu pandai lah pendekatannya kan. Ya intinya kita sampai kepada masyarakat ini adalah memberikan informasi ya, edukasi bahwasanya inilah yang boleh dan tidak boleh ya. Yang tidak boleh ini aturan ini bukan Satpol PP yang buat ya. Mereka mengerjakan aturan dari peraturan daerah pemerintah ya. Jadi kalau ngelawan mereka sama aja ngatur pemerintah gitu kan. Ya intinya seperti itu kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Aturan, terkait aturan tadi udah, kita lanjutkan ke aturan lagi nih. Aturan bisa ditegakkan ya, bisa ditegakkan ke masyarakat ya. Namun sangat ideal sekali jika aturan tersebut dibarengi dengan solusi, ya. Oke, gimana nih? Ini nggak boleh jualan di sini nih. Gimana solusinya nih? Ada nih langkah yang dilakukan nih, kira-kira. Mungkin bisa koordinasi lagi ke Pak Arben dulu lah. Saya akan nambahkan lagi. Alhamdulillah dengan program Pak Wali ini, jadi kemarin sempat juga duduk bersama dengan OPD. Ya, tepatnya mungkin ini gawainya Dinas Perdagangan. Alhamdulillah Pak Wali dengan program beliau menyampaikan untuk pindah ke Kelakap 7. Nah, itulah solusinya. Pindah ke Kelakap 7 ini seluruh pedagang atau pedagang ikan saja atau pedagang apa ya? Jadi dibagi itu Bang Baim. Ada pedagang ikan juga, ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Yang pendataan dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Alhamdulillah saudara-saudara itu udah sebagian ada yang setuju dan juga tapi lebih banyak setujunya Pak. Banyak setuju ya. Intinya itulah solusinya. Ya. Mungkin mereka di awal ini mereka berpikir nanti di sana nggak rame. Pikirnya mereka pasti begitu, antisipasi seperti bayangan dalam pikiran mereka seperti itu. Di sana jauh dari akses atau seperti apa. Ya tapi namanya rezeki ini kalau kita berserah kepada Yang Maha Kuasa mudah-mudahan ada lah. Apalagi memang ini sudah kompak semuanya di sana gitu kan. Kecuali ada yang beda-beda nih. Sebagian mau, sebagian enggak. Berarti yang nggak mau ini berarti kasihan juga dong kawan yang mau di sana kan. Selain tidak mendukung program pemerintah juga ternyata juga menyengsarakan teman-teman yang lainnya. Alangkah baiknya kompak sama-sama ya. Karena tujuan pemerintah ini sudah memberikan tempat, dibangun dengan biaya yang besar gitu ya. Sayang kalau tidak digunakan sampai saat ini kan. Tambahan Bang Awi? Kalau sedikit saya menambahkan. Ya sekali lagi kami dari Satpol PP dalam hal ini Kasatpol PP Kota Dumai mengimbau kepada pedagang yang ada di Pasar Dok ya, di Pasar Dok, kemudian yang ada di Jalan BSM, kemudian yang ada di Bundaran ya. Mari sama-sama kita ketika sudah ditentukan dalam hal ini Pasar Kelakap 7 itu sebagai berkumpulnya para pedagang, ya silakan saja kita dengan penuh kesadaran ya kita pindah. Artinya kita bersedia untuk direlokasi pindah di Pasar Kelakap 7. Ya. Mungkin demikian. Ya karena posisi yang kita lihat seperti Dok itu memang jalan digunakan kan. Memang jalan itu bukan pasar. Pasar itu sebelah sini dulu kan. Dipindahkan ternyata yang di sana gimana ada masalah, balik lagi situ ternyata malah menggunakan jalan sampai sekarang. Itu bukan pasar loh ya. Buat masyarakat Kota Dumai yang ada di saat ini di pasar apa ini Dok tadi itu bukan pasar, itu adalah jalan sebenarnya ya. Itu hanya sementara dan saat ini bagaimana sama-sama dengan penuh kesadaran kita ngajak nih menghimbau pada masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mau direlokasi. Tapi jangan hanya sebagian, semuanya ya. Kalau sebagian kasihan yang lainnya nanti ya, yang udah mau tadi. Ternyata orang yang lain tentu pembeli tetap ke situ juga kan. Kalau udah ke sana semua udah terpusat ke sana, jadi masyarakat secara pelan-pelan akan tahu nih, oh pasar di sana ya, pasar di sana. Udah nempel nih di badge mereka masing-masing kan. Udah tahu. Jadi kalau udah seperti itu berarti bakal laku juga di sana, siapa nggak laku ya. Ya paling butuh waktu aja proses tuh. ya. Proses butuh waktu Mas Baim agar pedagang itu ternyata kita berdagang di Pasar Kelakap 7 dengan berdagang di BSM atau di Pasar Dok ya insya Allah saya pikir pasti ada keuntungannya dan pasti ada orang yang membeli di situ. Karena di sana juga ada warga juga. Ya pasti. Artinya kalau ketika pasar udah disatukan di Pasar Kelakap 7 saya pikir pasti banyak para pembeli itu, pembeli barang dagangan.
Intinya yang dari daerah sana Purnama, pasti mereka mikirnya ya ke sini dekatnya ketimbang Kedok kan. Intinya kalau kita sudah berserah lah, pasti rezeki itu ada aja lah. Di bawah batu juga namanya semut hidup kan. Ada rezeki masing-masing kan. Apalagi kalau seandainya nanti yang pasar ikan yang ada di Bundaran itu ya, bisa direlokasi ke Kelakap 7, saya pikir pasti ramai ya. Ya itu tadi permasalahannya saya lihat tadi sebagian mau sebagian tidak. Itu jadi kecemburuan sosial. Ya mereka dipindahin gitu kan. Ada yang mau, ternyata yang tidak ini jadi masalah ini nih. Ini gimana yang tidak juga sama-sama mau dengan kesadaran tadi kan. Tapi semuanya Bang Baim itu proses tapi insya Allah semua ada mengertinya gini atas kesadaran mereka, karena memang solusi yang tepatnya itu ke Kelakap 7 tadi dengan ada relokasi. Di lapangan sendiri nih, permasalahan yang Mas tangkap nih, kenapa sih alasan mereka tidak mau itu apa sebenarnya? Kita juga butuh tahu nih, apa nih salah satunya yang menjadi dasar mereka nggak mau nih, ya sehingga pasar Kelakap 7 yang sudah makan biaya banyak belum bisa difungsikan sampai sekarang nih. Apa masalah sebenarnya? Bisa Bang Wimnya Mbak. Baik ini terkait perkembangan pasar Kelakap 7 hingga saat ini ya bisa dikatakan belum difungsikan ya. Apa masalah yang sebenarnya terjadi ya? Kita juga pengen tahu nih. Sebenarnya bukan kapasitas kami di Satpol PP untuk menjelaskan secara rinci terkait permasalahan tersebut ya. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasatpol PP Kota Dumai, bahwasanya pasar Kelakap 7 itu belum bisa difungsikan, itu masih menunggu proses pengadaan cold storage ya. Cold storage itu adalah peti es besar, peti es besar untuk pedagang yang nantinya berjualan di pasar Kelakap 7 tersebut. Itu. Kemudian pada prinsipnya ya ketika segala sesuatu sudah lengkap terkait sarana dan prasarananya yang ada di pasar Kelakap 7 itu, ya sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh pedagang lewat acara ini, mari kita dengan penuh kesadaran ya dan kebersamaan untuk bersedia direlokasi ke pasar Kelakap 7 itu sendiri. Nah, sehingga program Bapak Wali Kota Dumai terkait relokasi pasar ini dapat terwujud dengan baik. Sayang kan, artinya pasar sudah dibentuk, pasarnya sudah dibentuk sedemikian rupa, kemudian gitu kan? Terus tidak ditempati, sia-sia, seperti itu. Yang jelas tadi kalau saya ngebahas pertanyaan tadi mungkin ini jawaban seputar Mas ketahui saja ya, karena saya yakin juga ini bukan tupoksinya kapasitasnya Satpol PP Satpol PP bagaimanapun hanya mendukung bagaimana seandainya memang terjadi relokasi ya mungkin seperti itu ya, menertibkan pedagang seperti itu, tapi ini lebih kepada dinas perdagangan ya, bersangkutan dengan pasar juga ya. Oke, intinya sudah ketahui lah bahwasannya ada yang ditunggu nih ternyata. PTS berarti untuk pedagang ikan ya. Ya, untuk pedagang ikan ya. Oke. Berikutnya Satpol PP ya. Berarti kita ngomongin Satpol PP adalah garda terdepan untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh kepala daerah. Dalam hal ini Pak Wali kan. Karena bagaimanapun dibuat perda kalau tidak ada yang menegakkan, siapa yang diserahkan untuk menegakkan ini berarti sia-sia. Ini garda terdepannya untuk menegakkan perda tersebut berarti kan. Berkaitan dengan Adipura. Nah, ini masih juga saya beberapa tamu yang undang, Bang Acikman juga bahasnya seperti itu juga. Ini juga kita pengen tahu nih. Intinya harus sinergi semuanya. Kita harus semuanya mendukung ya. Intinya kita pengen kita dapat Adipura, suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang membanggakan buat Kota Dumai, tapi juga harus dibarengi dengan fakta yang ada ya. Fakta yang ada saat ini kita belum sepenuhnya ya dengan harapan yang kita mau tadi ya, masih ada sampah, masih ada ini dan itu ya. Dan ini tentunya seperti saya bilang tadi, garda terdepan Satpol PP juga punya peran penting di sini nih untuk menjaga peraturan tentang undang-undang tentang kebersihan peraturan daerah tentang kebersihan juga ditegakkan sebaik-baiknya nih. Berat nih memang. Apalagi bermacam-macam orang, ini berat, bukan suatu tugas yang mudah benar ya. Berat ya, tapi bagaimanapun ya garda terdepan ini bagaimana lagi ya. Bagaimana nih kira-kira Mas Armen? Jadi alhamdulillah Pak Kasatpol PP punya program terbaru nih Bang. Perlu juga kita ketahui bersama projectnya yang jadi beliau saat ini, mohon maaf nih, beliau lagi melaksanakan koordinasi ke provinsi. Jadi sehingga tidak dapat hadir di sini dan kami diwakili oleh kami. Jadi beliau punya program Pamong Bin Trantipmas. Pamong Bin Trantipmas. Apa ya, itu Pamong Pembinaan Ketentraman Ketertiban Masyarakat. Di mana nanti diusahakan example-nya di Kecamatan Dumai Kota, Bang Baim. Terdiri dari 5 kelurahan.
Jadi nanti ditempatkan personel Satpol PP ya Bang ya, sekitar 2 orang ya Bang ya. 2 orang tiap kelurahan. Tiap kelurahan. Jadi ada namanya itu cegah dini, deteksi dini. Jadi apa-apa aja permasalahan yang ada di kelurahan cepat diakomodir oleh kita. Dan kita tidak terlepas bekerja sama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa juga. Sering berkolaborasi. Itu satu. Yang kedua, di Satpol PP juga punya program Prajawati Go to School. Jadi kita Bang Baim, Prajawati berarti Praja yang muda, wanita ya. Iya. Polwannya ya. Mbaknya. Polwannya. Jadi Prajawati Go to School itu mereka memberikan edukasi. Nah, di sana ada terkait masalah Perda nomor 16 tahun Perda nomor 11 tahun 2016 terkait masalah KTR. Ketertiban terkait KTR, kawasan tanpa rokok, mohon izin. Jadi memang kebanyakan sekarang di sekolah itu kan banyak merokok kena taman. Jadi situ disampaikan oleh ibaratnya rekan-rekan kita Prajawati Go to School-nya. Sosialisasi bahaya rokok ya. Apa itu peran Satpol PP-nya sendiri, bagaimana regulasi perdanya juga. Nah, selanjutnya mungkin ada namanya Jumat Berkah nih dari kami. Berbagi nih berarti kalau berbagi ya. Alhamdulillah di Satpol PP ada Jumat Berkah. Selanjutnya ada kita mengucapkan apa namanya? Halo hari Jumat ya. Menghimbau himbauan bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi di lampu-lampu merah ya. Oke. Terus berkaitan tadi nih seperti garda terdepan tadi nih. Gimana nih Bang Awi nih? Tambahannya? Saya pikir udah cukup jelas disampaikan oleh rekan saya Armen terkait masalah inovasi terobosan yang dibuat oleh Satpol PP Kota Dumai. Seperti itu. Berarti tetap ya mendukung program pemerintah ya. Dalam hari ini kita dapat penghargaan Adipura, berarti kita juga punya tanggung jawab sama-sama bagaimana Dumai ini bersih ya. Bagaimana menyadarkan masyarakat, ngajak masyarakat ya, mempunyai kesadaran semuanya nih ya. Kalau sudah seperti itu semua enak ya. Amin. Tapi gak usah didatangi Satpol PP, Bu jangan buang sama sembarangan gak enak gitu kan. Gak seru. Jadi kalau langkah baiknya kita sama-sama sadar nih. Wis Dumai dapat Adipura nih, kita harus sama-sama menjaga kebersihan nih. Dan orang luar datang gak malu-maluin kayak gitu nih. Itu pengennya ya. Oke, terkait perizinan tempat-tempat hiburan malam di Kota Dumai, kita juga perlu bahas nih ya. Kita tahu sendiri bahwasannya ada sebagian orang juga banyak melakukan menjadi hal ini jadi sebuah hal yang gimana ya? Jadi alat politik nih, alat politik buat nyalain pemerintah, buat nyalain apa? Gimana lu janjinya itu kan jadi hal yang meresahkan juga di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi kita juga pengen tahu. Karena prosesnya saat ini untuk ke OSS ini bisa ditempuh perizinan ini gampang sekali ternyata ya. Dan tidak dikelola oleh pemerintah Kota Dumai tapi langsung ke pusat ya. Perizinan. Tapi terkait aturan lainnya kita juga bisa membuat perda loh ya. Perda mungkin oke lah izinnya bisa dibuat, tapi kita bisa mencari celah lain nih terkait aturan operasionalnya mungkin ya. Gimana nih kira-kira Bang Abi? Baik. Sebelum kita berbicara lebih rinci ya, ini dari terkait masalah perizinan ini, itu kita harus tahu dulu dasar hukumnya apa. Dasar hukum perizinan itu salah satunya itu ada dalam Perda nomor 12 tahun 2002 pasal 4 menyatakan bahwa tindakan penertiban perizinan itu dilakukan terhadap penyimpangan ya terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu disengaja maupun kelalaian ataupun kealpaan dan kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi pemerintah daerah. Itu dalam aturan yang diatur dalam Perda 12 tahun 2002 pasal 4. Kemudian kita kembali lagi. Di samping ada Perda, ada juga diatur dalam Perwako, Peraturan Wali Kota Dumai nomor 49 tahun 2020. Itu tentang penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata Kota Dumai. Di mana diatur? Itu diatur dalam pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, pasal 50. Luar biasa banyak pasal yang mengatur terkait masalah pendaftaran usaha pariwisata ini. Kemudian terkait masalah pelanggaran ya, pelanggaran jam operasional oleh penyelenggara usaha kegiatan hiburan. Sebagaimana diatur dalam Perwako 49 tahun 2020 itu sendiri di pasal 6 yaitu ketika terjadi pelanggaran terkait masalah jam operasional, maka langkah-langkah yang kami ambil pertama ya paling tidak peringatan tertulis. Peringatan tertulis.
kemudian penghentian sementara kegiatan berusaha, penghentian jam operasional, penghentian sementara ya. Kemudian pengenaan denda administrasi, dan yang terakhir itu sampai kepada pencabutan TDUP tanda daftar usaha pariwisata. Seperti itu. Berarti penyegelan tuh ya? Iya, penyegelan itu. Itu sebagaimana diatur dalam Perwakam 49 tahun 2020. Kemudian tahapan sanksi. Nanti kita akan bicara tahapan sanksi, tapi paling tidak yang dapat kami sampaikan kesimpulannya, ketika ada terjadi pelanggaran jam operasional, maka kita langsung melakukan peringatan tertulis, penyuratan berarti ya? Penyuratan, melakukan penyuratan kepada tersebut ya. Bahwa saya telah melanggar jam operasional sebagaimana ditentukan. Ya, seperti di klub malam itu kan batasnya kalau sesuai dengan Perwako itu Perwako 49 itu jam 1 kan. Seperti itu. Demikian. Jam 1 ya, tapi jam 1. Merasa keberatan nih orang-orang yang liburan malam. Bukanya jam 10 nih. Ya kadang-kadang gimana ya. Jadi sebuah dilema juga Mas. Ya. Tapi ya aturan harus tetap ditegakkan. Bingung juga gimana sebenarnya tamu mereka datangnya udah jam 10-an, jam 1 ya, apalagi klub-klub. Itu tadi ya. Intinya kita punya peraturan daerah yang bisa juga kita tegakkan di situ. Bisa kita cari celah bagaimana anggaplah operasional mereka bisa berjalan tapi dengan kontrol kita, pengawasan kita gitu ya. Sehingga hal yang tidak baik, yang terlalu gimana itu tidak terjadi kan. Tambahan Mas Ramen ada lagi nggak? Tambahan dengan yang disampaikan Bung Awi tadi, Bang Baim, kita juga ada namanya patroli malam. Jadi kita lakukan pengawasan itu Bang Baim dari mulai jam 7.30 sampai jam 9. Jadi kita laksanakan itu, kita datang ke tempat-tempat karaoke menyampaikan terkait masalah jam operasional tadi, himbauan. Nah, alhamdulillah mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tolong sesuai dengan regulasi yang ada. Perwako 49 tahun 2020 seperti ini. Karaoke umum, karaoke umum dan karaoke keluarga berbeda tuh Bang Baim. Beda. Kalau yang umum sampai jam 12, kalau yang keluarga sampai jam 11. Memang mereka alhamdulillah mengerti Bang Baim. Dan mengetahui itu, dan mereka taat terhadap itu. Alhamdulillah. Memang yang beda-beda nih aturannya. Ada karaoke umum, ada karaoke keluarga, terus ada klub. Beda lagi nih aturannya ya. Intinya ya itu tujuannya memang ada impactnya juga buat pembangun Kota Dumai. Mereka bayar pajak, mereka bayar apa juga kan. Ada juga impact, tapi di satu sisi mungkin ada juga mudorotnya ya. Intinya problematika yang berkembang di masyarakat ada pro dan kontra. Tinggal bagaimana tentunya Satpol PP sebagai penegak perda ini sesuai jalan aja, sesuai regulasinya kan. Kalau memang dilarang ya dilarang, itu nggak ada pilih-pilihnya kan. Ya seperti itu ya. Oke, tahapan sanksi ya. Seperti yang dikatakan tadi, pesurati ya. Surati, habis disurati ada surat kedua. Ya, kalau berdasarkan Permendagri, memang kita agak sedikit berbicara normatif, tapi memang harus seperti itu ya. Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, standar operasional prosedur Satpol PP itu, terkait penindakan preventif non justisial, yaitu tindakan dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggar peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses pengadilan ya. Yaitu penindakan terhadap para pelanggar. Pelanggar itu kita lakukan penindakan tentunya terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan. Pertama udah wajib ya. Surat pernyataan dulu, ya, karena mengulangi perbuatan yang sama gitu ya. Ketika itu tidak dilaksanakan, nanti kita akan melaksanakan ketentuan yang tadi yang terkait dengan surat pernyataan itu, bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan itu jangka waktunya 15 hari loh. Jadi enggak langsung serta-merta. Ada jangka waktu 15 hari dari surat pernyataan itu terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Pertama ya. Jadi apabila tidak melaksanakannya dan atau mengingkari surat pernyataan itu, maka diberikanlah surat teguran pertama. Itu tenggang waktunya itu 7 hari. Juga seandainya tidak dilaksanakan, kasih surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari. Kemudian juga jika ini juga tidak dilaksanakan, kita kasih surat teguran ketiga dalam tenggang waktu 3 hari. Apabila tidak melaksanakan juga atau mengingkari surat teguran ketiga ini, maka akan dilaporkan kepada PPNS. Kita di Satpol PP punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya tahapan-tahapan penindakan ini sudah diatur dalam Permendagri 54 tahun 2011. Seperti itu. Jadi tak sembarangan ya langsung tangkap apa semuanya, enggak. Kita ada prosedur ya. Enggak. Terkecuali kesalahan-kesalahan yang mungkin beda ya, yang fatal atau seperti apa itu beda kasus. Itu pun diserahkannya kepada kepada kepolisian mungkin langsung ya. Memang target kita Satpol PP itu lebih kepada tertib administrasi. Administrasi. Artinya
kita minta kepada seluruh pengusaha yang ada di Kota Dumai ini, ya kita paling penting adalah dalam berusaha itu tertib administrasi, kemudian mematuhi regulasi dan jam operasional. Mungkin demikian. Tapi terkait itu juga peran Pol PP juga butuh pengawasan yang luar biasa juga. Jelas. Ya. Jelas. Tanpa diawasi juga mereka akan kecolongan kita nanti takutnya gitu kan. Iya. Seperti satu kasus di Dumai ini, kita tidak bisa luput juga dari perhatian kita adanya mempekerjakan prostitusi ya. Anak-anak di bawah umur. Di hotel-hotel melati, hotel apa ini terjadi loh ya. Mungkin kita itu pengen ke depannya ini ya pengawasan tadi yang harus dikencangkan sehingga kita tidak kecolongan ya. Kalau sudah tiba-tiba muncul, sudah terjadi, sudah muncul di media kan rame jadinya ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Pengawasannya jelas, aturan regulasi tadi sesuai dengan peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerahnya. Oke. Ini yang lucu nih ya. Ini saya mau bahas nih ya. Jadi selama ini di masyarakat Satpol PP ya, bayangan itu pasti pasar, pedagang gitu doang ya. Padahal tugas dan peran Satpol PP ini bukan hanya ini, bukan aja identik dengan pasar, dengan pedagang ya. Ini banyak sekali seperti kita omongin tadi, ada 320 perda yang harus ditegakkan ya. Jadi menyangkut banyak hal sebenarnya. Tanggapannya nih gimana nih, Bang Armen, terkait yang beredar seperti di masyarakat seperti ini? Mau tidak mau, anggapan seperti ini bagaimana bisa terbantahkan dengan sendirinya? Tentunya ada solusinya gimana nih biar nggak dikesannya polisi pasar gitu ya. Saya selalu diajakin kayak gitu loh. Karena pedagang tuh udah kami usir gitu kan, dari udah sambil jauh-jauh kemudian naik mobil patroli, tiba-tiba dia bilang polisi pasar macam-macam lah omongannya dia. Jadi Bang Baim, seperti yang kita sampaikan tadi, balik ke cerita awal lagi. Memang bagaimana kita melakukan pendekatan ke hati. Hati ke hati tadi ya. Dari ke hati mereka akan mengerti bahwa Satpol PP itu tidak hanya tugasnya penertiban pasar. Nah, banyak tugas-tugas lain yang menjadi tugas pokok beliau. Seperti yang Bang Baim sampaikan tadi. Ada itu penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ada itu perlindungan masyarakat. Nah, memang saat ini kami sudah melakukan itu Bang Baim, dan mereka alhamdulillah para pedagang dan rekan-rekan yang ada di mana saja paham hal itu, bahwa Satpol PP memang dalam ini melakukan pendekatan yang sangat humanis, seperti yang disampaikan pimpinan tadi, pimpinan kami Pak Kasat, Pak Yuda Pertama Putra, RSTP, beliau selalu berpesan kepada kami tuh, siap turun ke lapangan kita harus humanis, bagaimana memanusiakan manusia. Nah, dengan pendekatan dari hati ke hati tadi dan edukasi tadi, alhamdulillah masyarakat mengerti. Pelan-pelan. Proses kita ingin bisa tercapai juga ya. Bersinergi masyarakat sama Satpol PP saling mendukung nih ya. Jadi kalau sudah kayak gitu, itu tadi saya omongin bahwasanya kalau sudah seperti itu bakal enak nih ya. Kesadaran sendiri gitu kan. Apalagi mohon izin Bang Baim, apalagi tadi dah ada Prajawati Go to School. Mereka memberikan edukasi ke adik-adik kita di sekolah bahwa peran Satpol PP itu tidak hanya sebagai penertiban pasar. Nah, dari itu mereka akan berubah cara mindset berpikirnya. Nah, memang seperti kata Bang Baim tadi perlu proses panjang dan optimalisasi kerjaan kita juga luar nih. Biasa. Ya, PR-nya adalah bagaimana kita mengoptimalkan pekerjaan kita nih. Kalau sudah seperti itu, sudah optimal semua tutup sana, Satpol PP juga. Akhirnya banyak ternyata tugas Satpol PP kayak gitu kan. Intinya optimalisasi kita kerjakan nih ya. Bagaimana 320 tadi mungkin tahun ini targetnya 100 kita kerjakan. 100 lagi ya kan selesai juga nih ya. Bagaimana orang kesadaran masing-masing kan. Oke, lanjut. Tambah lagi Bang Baim. Seperti penertiban apa nih ya, PNS yang ibarat mangkir jam kerja, itu tugas kita juga. Bener ya, warung kopi ya. Aduh, kerja dibayar sama rakyat malah ngonong kopi pagi-pagi ya. Tak tangkap ya? Iya. Atau disuruh pernyataan dulu. Enggak dong ya. Contohnya lah Bang Baim, contoh. Benar ya, itu tadi. Tapi kalau memang tidak disosialisasikan akhirnya bisa jadi konflik ya. Lah, komor Satpol PP laga. Itu kan kadang jadi kayak gitu kan. Dulunya kayak mana? Ya kadang kita menegakkan aturan tapi ternyata berbenturan dengan ASN yang lain gitu kan. ASN waduh, bisa semangat nih. Dengan ASN yang lain gara-gara itu nih mereka memandang rendah kita ya. Padahal kita sudah punya tugas dan fungsi masing-masing ya. Gimana sesama ASN, sesama orang-orang di bawah Pak Wali ini sama-sama saling mendukung seharusnya kan gitu kan. Oke. Kita lanjutkan, pemilu sudah semakin dekat ya. Pemilu ya. Pemilihan umum ya. Jadi peran Satpol PP juga pasti besar di sana, apalagi terkait dengan APK, alat peraga kampanye kadang dipasang tidak sesuai dengan aturannya. Dan ganggu ketertiban umum, ya. Pinggir jalan tiba-tiba dipasang seenaknya aja, tiba-tiba mengganggu orang lewat, tiba-tiba tabrakan. Ini juga bahaya nih kan. Sejauh ini tanggapannya nih, Bang Abi. Ya, terkait masalah peran Satpol PP dalam menghadapi pemilu 2024 ya.
tentunya salah satunya diantaranya pemantauan dan pengamanan kampanye, ya. Jelas, ya. Kemudian pemantauan dan penertiban APK, tenaga kampanye, kemudian berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, kecamatan dan kelurahan dalam persiapan menghadapi pemilu. Nah, melakukan pendataan jumlah petugas Linmas, baik itu di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan kemudian Linmas TPS yang ada di Kota Dumai. Ya, TPS kabarnya 2 orang nih. Iya. Di TPS ya. Iya, betul. Seperti itu. Parmen? Ya, jadi perlu diketahui juga nih Bang Baim bahwa Linmas itu ada Linmas cadangan juga tuh dari kita kan. Jadi kalau untuk kota lebih kurang 20 orang itu. Kota 20 orang. Kota 20 ke selanjutnya untuk kecamatan ada 6 Bang ya. Iya. Jadi memang kita menertibkan baleho atau spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ya. Contohnya ya di tiang listrik, di pohon-pohon yang luar biasa. Di pohon di paku-paku itu makhluk hidup loh, kurang ajar nggak Bang ya? Itu makanya itu kadang-kadang kita juga informasikan nih, jangan untuk membranding Anda menyengsarakan pohon. Iya. Ya, enak aja di paku-paku pohon itu pada makhluk hidup, kalau bisa teriak dan diludahin tuh masak tuh kan kurang ajar banget ya. Saya doain nggak menang gitu ya. Iya kayak gitu kan kalau pohonnya bisa ngomong kan. Iya betul Bang. Enak aja. Terus mana lagi yang jadi boleh? Itulah yang titik-titik yang tidak sesuai dengan penempatannya. Selain itu tetap kita sah-sah aja ya. Tapi alhamdulillah saat ini melalui Pak Kasat Pol PP insyaallah kedepannya kita akan membuat MOU Pak Kasatnya dengan KPU dan Bawaslu Bang Awi ya. Itulah program dari Pak Kasat Pol agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan nanti terkait masalah penertiban itu Bang. Begitu Bang. Yang jelas kinerja Bapak Kasat Pol PP kita saat ini luar biasa. Patut kita apresiasi karena beliau banyak terjadi perubahan-perubahan. Alhamdulillah banyak terjadi perubahan ketika beliau menjabat di sebagai Kasat Pol PP. Salah satunya yang tadi ya. Iya. Memperlakukan manusia dengan manusia lain. Kemudian Prajawati Goes to School tadi sebagaimana disampaikan oleh Armen kan. Kemudian juga Pamong Bin Trantimas itu luar biasa. Kalau itu bisa terwujud, tentunya nanti bisa deteksi dini, cegah dini terkait masalah gangguan keamanan ketertiban umum itu luar biasa. Termasuk kebersihan lingkungan bisa juga. Bersihan lingkungan juga bisa. Kita nggak mau lah ya ada oknum Satpol PP petentengan di pasar itu. Ini kan tergantung pemimpinnya nih ya. Kalau pemimpin sudah mendidik anggota dengan baik, kayaknya nggak bakal terjadi. Dan sejauh ini saya belum pernah melihat lagi nih. Biasanya, wah gitu kan nggak manusia tuh ya. Satu lagi salahnya didekat ibu, jangan lanjut di sini gitu kan bisa dengan cara bahasa yang baik kan. Mereka juga manusia lebih tua lagi usianya kayak gitu kan. Oke, itu saya apresiasi sekali kalau yang itu tuh. Satu lagi Bang Baim, kalau ketika waktu ibadah sholat, ya waktunya harus sholat. Begitulah perintah beliau. Saya kalau Pak Kasat luar biasa. Di saatnya kita waktu sholat. Itu temannya tuh tapi bisa datang dari itu juga. Nggak dari datang deh katanya. Cepet-cepet tuh. Oke. Memang sih kalau dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita ketika kita berhadapan dengan pedagang pasarnya memang kalau saya lebih ke gampang-gampang susah. Artinya memang saat ini kita tidak bisa lagi terlalu diktator atau keras-keras gitu. Memang udah zaman lagi Mas. Satu itu tadi kita mencegah terjadi konflik tadi. Kalau artinya bagaimana tujuan kita tercapai. Kemudian kita tidak terjadi konflik di situ. Ini termasuk yang nanti kedepannya dalam masalah relokasi pasar itu sendiri. Bagaimana relokasi dengan sukarela? Baiklah kami dengan sukarela tanda tangan, kami bersedia dipindahkan ke lebih enak gitu kan. Tentunya itu kan perlu pemahaman bagaimana seluruh aparatur pejabat yang berkompeten untuk itu menyampaikan secara baik. PP, bisa diterima. Pasarnya, dinas perdagangan dalam hal ini juga pemerintah Kota Dumai sendiri ya. Jadi kalau semua udah bersatu padu ya, bagaimana bisa memberi pemahaman masyarakat bakal terima kok ya. Lagi diberikan solusi tadi, juga ada nih, bukan berarti serta-merta aturan nggak boleh jualan terus nggak ada aturannya di sana boleh jualannya di sini nggak boleh, itu kan nggak ada solusi kan. Sebenarnya Pak Wali itu lebih menata pasar, menata pasar agar lebih tertata dan teratur. Itu makanya dibuatlah suatu konsep pasar Kelakap 7 itu sendiri. Saya pikir itu perlu kita dukung. Itu aja. Jadi balik kepada masyarakat ya, mudah-mudahan ya itu tadi rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi jangan takut di sana nggak laku atau gimana. Asal semua kompak, saya jamin ya. Intinya insya Allah lah ya. Akan membawa rezeki juga, akan membawa kebaikan juga, apalagi dengan tertata, dengan terfokus di satu tempat ini ya. Tidak juga mengganggu ketertiban umum, kayaknya bakal lebih baik lagi ya. Oke. Panduk baliho ya. Ini udah melakukan koordinasi juga bahwasannya KPU dengan Bawaslu juga ya. Oke. Terus kita ke menit-menit terakhir ini saya mau dengarkan closing statementnya dari
Bang Awi dulu, penyanyi Malaysia. Iya. Luar biasa ya kan. Oke, Bang Awi, ada closing statement enggak? Imbauan juga nih. Ternyata di Malaysia ada juga namanya Bang Awi ya. Ada, itu penyanyi sejati. Iya. Itu yang kau ucapkan. Baik, closing statement sekaligus imbauan dari Kasat Pol PP Kota Dumai itu sendiri. Bapak Yuda Pratama SSTP. Bapak Yuda Pratama Putra SSTP selaku Kasat Pol PP Kota Dumai mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, mari sama-sama kita mendukung program kerja Wali Kota Dumai, dalam hal ini Bapak Haji Faisal SKM Mars, Satpol PP terdepan, Dumai unggul dan idaman. Oke. Diaminkan, mudah-mudahan apa dicita-citakan. Berikutnya ada tambahan lagi belum? Udah selesai belum? Sama. Saya pikir udah selesai. Sama. Bisa beda. Ini closing statement loh. Harus beda. Jadi sama-samain. Apa nih? Jadi yang jelasnya melalui Pak Kasat Pol PP Pak Yuda Pratama Putra, beliau sangat support terhadap pedagang-pedagang yang akan pindah nanti. Harapannya, mari sama-sama kita mengikuti program pemerintah, khususnya Pak Haji Faisal, dalam hal ini Pak Wali Kota kita. Damai, indah, dan indah untuk kita semua. Sekian. Intinya kita pengen semuanya berjalan dengan baik saja. Kita taati regulasinya, terus dilaksanakan juga dengan penuh kesadaran tanpa terjadi bentrok di lini-lini bawah. Amin, kan? Kayak itu pengennya kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini, apa yang kita bicarakan juga memberi manfaat, memberi edukasi juga kepada masyarakat, ya. Mudah-mudahan nyampe nih ke masyarakat. Amin. Dan nyampenya ini mudah-mudahan juga bisa memberi pemahaman yang baik nih, ya. Jadi kita secara massal menyampaikan ya. Kalau satu-satu mungkin nggak terjangkau, tapi di sini mungkin insya Allah bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nanti di share saja Mas. Ya. Siap. Di media sosial di share saja, diperbanyak share-nya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa langsung sampai ke masyarakat. Ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya podcaster yang dari seluruh Indonesia. Saya dan dua narasumber ini menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.